Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Live Report. Nah, Tribuners mengingat hari ini 6 Mei hingga 17 Mei mendatang pemerintah melarang kita untuk mudik ini untuk memutus penyebaran mata COVID-19 ya. Dan hingga saat ini juga di setiap perbatasan baik itu kabupaten, kota, lintas provinsi dijaga ketat oleh petugas untuk menghindari adanya masyarakat yang ingin pulang kampung. Dan hari ini tepatnya 6 Mei adalah hari pertama diberlakukannya larangan mudik tersebut. Dan saat ini kita akan melihat seperti apa situasi terkini terkait penjagaan yang ada di perbatasan-perbatasan. Dan kita juga sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang bertugas. Yang pertama ada Nurul Hidayah yang saat ini juga sudah standby di posko perbatasan Maros Pangkep. Ya, kita akan melihat seperti apa kondisi terkini di perbatasan Maros Pangkep. Langsung saja saya menyapa Nurul, silahkan laporan Anda. Baik, Sukma, hari ini menindaklanjuti adanya larangan mudik dari pemerintah pusat. Polres Maros mendirikan posko penyekatan di berbagai titik. Posko penyekatan ini sendiri terdiri dari didirikan di dua tempat, yakni batas kota Pangkep Maros dan juga batas Kabupaten Maros Bone. Selain itu, terdapat juga 4 posko pengamanan yang didirikan di 4 titik, yakni Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Grand Mall Maros, kawasan kuliner PTB, dan juga Jalan Poros Bantimurung. Sebanyak 567 personil diturunkan langsung untuk membantu penjagaan di posko tersebut. Saat ini saya sudah berada di salah satu posko penyekatan, tepatnya di Jalan Poros Pangkep Maros. Ada dari pantauan saya sejak pagi, para petugas telah melakukan penjagaan dan menyetop beberapa kendaraan untuk memeriksa kelengkapan surat-suratnya. Bagi mereka yang memiliki dokumen perjalanan yang lengkap, maka akan dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara untuk yang tidak memiliki dokumen kelengkapan, maka akan diminta untuk memutar balik kendaraannya. Berikut pernyataan langsung dari Kepala Posko Pencegatan Pangkep Maros, AKP Sulaiman. Ini Pak seperti apa sih Pak? Untuk penyekatan hari pertama dalam rangka pengamanan Lebaran atau Idul Fitri tahun ini tahun 2021, tadi malam kita sudah mulai melakukan penyekatan. Pada saat jam 00 atau jam 12 malam masih tanggal 6 sudah dimulai. Sampai saat ini alhamdulillah kegiatan ini masih berjalan aman lancar dan petugas kayaknya sudah memahami semua apa yang diberikan oleh pemerintah tentang dilarang mudik. Pak, apakah ada pengguna jalan yang kedapatan melanggar Pak atau diminta untuk memutar arah Pak karena tidak membawa kelengkapan tertentu surat tertentu? Oh, sampai saat ini tadi ada satu kita suruh mutar karena tidak memiliki dokumen sebagai syarat untuk melakukan perjalanan ke lintas kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi disuruh mutar arah Pak ya, suruh kembali gitu. Pak, sampai kapan sih Pak rencananya dilakukan penyekatan seperti ini? Untuk kegiatan ini mulai tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei rencananya Pak. Iya. Untuk pengendara motor untuk kegiatan ini sebenarnya tidak ada perlakuan khusus karena baik menggunakan roda 2 atau roda 4 dan sebagainya itu sama semua. Cuma kalau memang tidak dilengkapi dengan persyaratan atau administrasi yang sebagai surat tugas, tetap kita mengarahkan untuk tetap balik. Berikut pernyataan
langsung dari Kepala Posko Penyekatan Maros Pangkep AKP Sulaiman. Ya, Tribuners, kita akan mendengarkan langsung. Plan ini Pak seperti apa sih Pak? Oke, baik. Nurul, mungkin sekarang bisa diupdate bagaimana kondisi ini kan sekarang posisi Nurul ada di perbatasan Maros Pangkep ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini. Apakah memang ada warga atau masyarakat yang ingin pulang itu kemudian ditahan atau seperti apa sampai di pukul, ini sekarang sudah pukul 13.25. Baik Sukma, jadi untuk saat ini petugas yang berjaga terus melakukan pencegatan kepada kendaraan yang ingin melintasi posko penjagaan. Sudah beberapa kendaraan yang diminta untuk putar balik karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang lengkap, Sukma. Baik, bagaimana dengan angkutan umum? Apakah juga dilarang untuk melintas atau mereka diperbolehkan untuk tetap melewati perbatasan atau seperti apa? Bagi truk itu masih tetap diperbolehkan karena tapi yang hanya memiliki surat kelengkapan dokumen seperti pernyataan dari kantor camat mengenai urusan kerja dari truk tersebut. Jika memang tidak memiliki, maka akan diminta untuk memutar balik semua. Itu dokumen perjalanan adalah suatu hal yang penting untuk melewati pos penjagaan ini. Ya, artinya tidak ada kendala apa-apa ya, Nurul ya, di hari pertama penerapan larangan mudik ini untuk di perbatasan Pangkep Maros sendiri? Iya Sukma, karena hampir seluruh masyarakat sudah mengetahui sebelumnya mengenai apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa melewati posko pencegahan seperti itu, Sukma. Jadi banyak yang telah menyiapkan dokumen perjalanannya jauh-jauh hari untuk bisa melewati posko pencegahan seperti itu. Baik, Tribuner, sepertinya juga masyarakat ya yang akan mudik dan segala macam, mereka sudah paham bagaimana atau apa saja syarat-syaratnya ketika ingin melintas di perbatasan. Ya, baik, Tribuner, sebelum kita lanjut, kita akan jeda dulu berikut ini. Bisa, memang kencing. Hai Tribuners, yang suka nyari otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Hai.
Dan masih tema mudik ya Tribuners, dan saat ini juga kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur Muhammad Fadli Ali yang saat ini berada di perbatasan Goa Makassar, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin. Monitor Fadli, silahkan dilaporkan. Ya betul, rekan Sukma di studio mini Tribun Timur. Ini kita ada di perbatasan Goa Makassar. Jadi. Ya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di perbatasan Goa Makassar. Fadli, apakah hingga pukul 13.30 WITA sudah banyak yang ingin mudik melintasi Kabupaten Goa, kemudian dari Makassar yang dicegat oleh petugas atau seperti apa? Ya, betul rekan Sukma di studio mini Tribun Timur. Saya Muhammad Fadli Ali, reporter Tribun Timur di Pemprov Sulawesi Selatan. Saat ini berada di perbatasan Goa Makassar, tepatnya di perempatan sebelum lampu lalu lintas. Baik, bahwa seperti diketahui ada 4 daerah yang masuk wilayah aglomerasi atau daerah yang berdekatan dan kemudian diberi pembebasan oleh pemerintah agar tidak ada pengetatan di situ. Ya, keempat daerah itu Makassar, Maros, Goa, dan Takalar. Jadi tempat yang saya injaki saat ini merupakan salah satu dari wilayah aglomerasi sehingga pengetatan tidak dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun tim gabungan. Bisa dilihat bagaimana kondisi di arus lalu lintas di perbatasan Makassar Goa ini terpantau ramai lancar, pun beberapa arah atau wilayah di perempatan ini terdapat beberapa tim gabungan seperti yang terlihat di depan saya ini ada tenda BPBD Sulawesi Selatan di mana ada pihak kepolisian dan Satpol PP dari Pemprov Sulawesi Selatan. Jadi perlu ditekankan bahwa khusus di daerah Maros, Goa, Takalar, dan Makassar ini masuk daerah aglomerasi sehingga tidak ada pengetatan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Sehingga bagi masyarakat yang lalu lalang di 4 daerah ini bisa langsung saja berkendara begitu, tidak ada pemeriksaan yang seperti dilakukan di perbatasan Maros Pangkep yang dilaporkan oleh saudara Nurul tadi. Baik. Begitu, rekan. Baik, Fadli, apakah bagaimana cara petugas bekerja? Bagaimana dia mengetahui bahwasanya pengendara atau mungkin mereka yang melintasi 4 kabupaten tersebut memang hanya ingin mengunjungi Takalar, Goa, kemudian Maros, dan Kota Makassar? Apakah memang ada syarat-syarat tertentu? Atau mereka menyetop semua kendaraan yang melintasi posko? Ya, seperti diketahui rekan semua bahwa karena tidak adanya tim pengetatan di sini dikarenakan wilayah di Maros, Goa, Takalar, dan Makassar ini masuk daerah aglomerasi sehingga tidak ada penjagaan atau pengawasan dilakukan oleh pihak keamanan sehingga pengendara baik motor, roda 4 dan roda 4 ke atas tidak ada bisa terlalu lalang tanpa pemeriksaan. Jadi tidak seperti di daerah perbatasan lain di luar dari 4 daerah itu. Begitu, rekan. Baik, apakah ada dari pihak posko yang mungkin bisa menjelaskan langsung kepada Tribuners di rumah terkait larangan mudik ini dan bagaimana aturan-aturan yang diberlakukan di perbatasan Goa Makassar? Iya, rekan semua, saat ini saya bersama salah satu personel dari Satpol PP. Ini salah satunya yakni Saudara Kadar namanya. Ya. Kita bagian dari pengamanan. Mungkin saya langsung ke Saudara Kadar mungkin. Ya, Saudara Kadar, ini seperti diketahui bahwa di Makassar
Goa, Maros, dan Takalar ini kan daerah aglomerasi sehingga tidak ada proses pengamanan. Bagaimana kerja-kerja dari Satpol PP sendiri pengamanan di perbatasan di Maros Makassar ini? Dalam pengamanan ini kita bekerja sama dengan pihak TNI, Polri, dan Disub untuk melakukan penjagaan di setiap titik kendaraan masuk, di titik kendaraan yang masuk ke jalur wilayah masing-masing. Selain mungkin mengatur atau membantu TNI dan polisi sendiri dalam proses pengamanan arus lalu lintas, apalagi mungkin yang dilakukan oleh Satpol PP begitu di daerah perbatasan. Menjaga itu penjagaan COVID misalnya motor yang di kendaraan motor yang tidak pakai masker, yang mudik seperti itu. Kalau yang mudik ini kan tidak ada pembatasan begitu. Kalau lihatnya arus lalu lintas dari sejak pagi sampai siang ini di daerah perbatasan Goa Makassar seperti apa? Seperti apa suasananya? Suasananya seperti yang berjalan dengan lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan gitu. Siap. Ini jam berapa saja mungkin di daerah perbatasan ini padat gitu? Jam-jam berapa saja? Jam sekitar jam 4 sore sampai jam 6. Itu macetnya bisa sampai berapa panjang itu kalau selama ini? Tidak terlalu juga ya. Ya. Oke, terima kasih Saudara Kadar begitu dari Personel Satpol PP. Jadi Saudari Sukma mungkin kita ambil kesimpulan bahwa di area perbatasan ini khusus untuk Satpol PP sendiri selain membantu pihak TNI dan Polri dalam proses pengamanan berkendara di jalan, juga membantu mereka bagaimana protokol kesehatan di perbatasan ini, khususnya pengendara bisa mengenakan masker secara terus-menerus, jadi tidak sekadar dipakai di dagu dan lainnya mungkin. Selain itu terkait mudik, seperti yang dijelaskan bahwa di daerah ini kan tidak ada pengetatan sehingga masyarakat pengendara bisa lalu lalang. Baik, rekan Fadli, terima kasih banyak atas laporannya, dan bagi Tribuners di rumah tentunya tetap patuh terhadap imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tidak mudik, apalagi saat ini juga di sejumlah perbatasan kabupaten kota bahkan lintas provinsi tentunya dijaga ketat oleh petugas, dan pastikan dokumen Anda yang sesuai dengan imbauan pemerintah itu lengkap agar tak ada lagi drama disuruh mutar balik ya Tribuners ya. Dan untuk rekan Fadli, terima kasih banyak atas laporannya, dan Tribuners terima kasih banyak juga sudah standby untuk menyaksikan laporan on the spot dari Tribun Timur. Demikian, dan sampai ketemu lagi di laporan on the spot berikutnya yang tentunya hadir setiap hari pukul 2 siang. Saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.